Hari ini merupakan hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini masih dalam suasana Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati atau jatuh tanggal 5 Juni yang lalu 2020. Adapun tema global Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu Time for Nature. Untuk berbicara terkait ruang terbuka hijau, kita ketahui bahwa untuk Jakarta sendiri ada beberapa yang termasuk ruang terbuka hijau seperti hutan kota, taman kota, sungai, danau, pemakaman pun termasuk ruang terbuka hijau. Tetapi memang kondisi saat ini masih belum dibilang ideal karena kondisi suatu kota dikatakan ideal ruang terbuka hijau yaitu memiliki 30% dari luas daerahnya. Nah, untuk pembicara yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Dedi Nardaidi. Beliau merupakan saat ini dosen tetap di Universitas Nasional, Fakultas Biologi Universitas Nasional, kemudian juga sebagai Ketua Pusat Kajian Tanaman Tropika UNAS. Kemudian untuk pendidikan beliau S1 di Fakultas Biologi UNAS, kemudian menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di University of Tokyo, Jepang. Nah, untuk pengalaman kerjanya, Pak Dedi Darnaedi ini pada tahun 1997 hingga 2003 menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor, LIPI. Kemudian pada tahun 1990 hingga 2017 tercatat sebagai peneliti LIPI. Nah, menariknya adalah mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa memanfaatkan momen ini untuk menggali informasi terkait botani karena beliau pada tahun 2001 hingga 2003 merupakan National Focal Point CBD, yaitu Convention on Biodiversity terkait tentang botani tentunya. Kemudian pada tahun 2009 hingga 2015 beliau menjabat sebagai Direktur Prosea dan masih banyak lagi posisi-posisi penting di kancah nasional maupun internasional. Kepada Prof. Dedi Darnaidi, waktu dan kesempatannya kami berikan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni, dan sekarang masih bulan Juni, kita masih pada suasana memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ika Pabiona, Fakultas Biologi Universitas Nasional, yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak, Ibu hadirin semuanya yang ikut berpartisipasi pada webinar pagi ini. Juga teman kita dari Jepang, Ohayo gozaimasu, dan juga dari Kanada, good morning. Thank you for your participation in this webinar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan apa itu Education Park, atau bahasa Indonesia kita kenal sebagai Taman Pendidikan, dalam kaitannya dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan masalah yang sedang kita hadapi dewasa ini tentang alam. Next. Selanjutnya, kalau kita main di online dan buka web, maka begitu banyak logo-logo, simbol-simbol, dan himbauan-himbauan untuk berbicara tentang environment. Sehingga 5 Juni ditetapkan sebagai Environmental Day di dunia, itu seluruh lapisan masyarakat di dunia memperingatinya dan mengenang kembali tentang pentingnya lingkungan dalam kehidupan. Kita lihat begitu banyak warna-warna dan hijau cukup mendominasi. Hijau adalah simbol dari biodiversity, lebih tegasnya tumbuhan. Dan biru adalah pendidikan dan penelitian. Jadi dua kata kunci ini menjadi sangat penting dalam memperingati the Environmental Day. Next. Banyak beberapa contoh yang sangat dekat, misalnya 22 April adalah Earth Day, Hari Bumi. 22 Mei
Hari Biodiversity atau Hari Keanekaragaman Hayati. 5 Juni yang sedang kita peringati adalah Hari Lingkungan Hidup. Dan banyak hari-hari lain yang untuk mengajak kita tetap cinta lingkungan hidup dan biodiversity. Indonesia punya hari khusus 5 November, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Kalau kita perhatikan ada 2 isu yang saya tarik sangat penting. Yang pertama adalah living, hidup. Yang kedua adalah yang tidak living atau bumi itu. Jadi interaksi antara living dan non-living itu terus-menerus berdinamis di dalam environment yang kita bagian di dalamnya. Biodiversity ada flora, fauna, dan mikroba. Tiga-tiganya adalah suatu kesatuan yang sangat erat dan kita tak pahami betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Saya sebagai orang botanis, selalu menonjolkan hijaunya itu, plant atau floranya. Maka hijau ini menjadi sangat menarik buat saya. Next. Tema lingkungan hidup tahun ini adalah Time for Nature. Nampaknya dunia semakin sadar bahwa kita berkali-kali diajak untuk sadar lingkungan. Kita berkali-kali diajak untuk peduli biodiversity. Tapi hari ini, saat ini adalah waktunya kita untuk betul-betul komit bahwa the natural is a bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nampaknya UNEP mempersiapkan tema ini dalam rangka menyongsong Konferensi Keanekaragaman Hayati atau COP-CBD yang semula akan diadakan Oktober tahun 2020. Tapi karena adanya COVID-19, maka diundur menjadi tahun 2021. Nah, ini adalah momentum, salah satu momentum walaupun dalam kesempitan, kita untuk bisa melihat karena ini adalah tahun evaluasi. Evaluasi capaian-capaian apa yang sudah dicapai oleh kita masing-masing negara dalam hari mengisi Aichi Biodiversity Target. Ada 20 target yang mungkin tidak perlu saya sebutkan semuanya. Tapi dari target-target itu justru target nomor 1 yaitu awareness, kepedulian yang menjadi sangat memprihatinkan. Sehingga dunia mengajak, ayolah aware, peduli tentang nature, tentang biodiversity. Mereka adalah the future of our life. Next. Aware, peduli, bahwa ada value, ada nilai dalam biodiversity. Dan kita harus melakukan action untuk conserve, menyelamatkan. Tidak bisa menunggu. Hari ini juga harus melakukan conserve, karena dia adalah masa depan. Dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sumber lain bisa habis, tetapi biodiversity adalah renewable, akan terus-menerus untuk pembangunan yang akan datang. Keberpihakan menjadi sangat penting. Pembuat kebijakan, dari mulai pimpinan Republik yang paling tinggi sampai kepada gubernur, bupati, menteri, camat, kepala rumah tangga, adalah harus membuat kebijakan yang keberpihakannya kepada biodiversity. Dan kita sebagai komunitas pendidik, komunitas peneliti, berkewajiban untuk meneruskan kepada generasi yang akan datang sebagai generasi peduli. Dengan cara membangun sarana pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. COVID-19 menuntut kita untuk masuk kepada kenormalan baru, new normal, belajar online. Salah satunya, dan itu sudah luar biasa. Murid kita, mahasiswa kita, anak sekolah kita di SMP mungkin sudah jago, lebih jago dari kita bermain online. Dia bisa eksplorasi kemana saja melalui dunia maya sampai ke ujung dunia, masuk ke belahan bumi, ke lautan, mereka bisa lihat. Tapi jangan lupa
bahwa itu adalah hanya satu. Tidak cukup hanya dengan melihat dan menyerap informasi. Biologi memerlukan pendekatan lain. Kita harus merasakan, kita harus menyentuh, kita harus mencium aromanya, dan kita mendengar suara alam. Biolog yang betul adalah tidak hanya melihat, tapi dia punya feeling, dia punya rasa, dia punya empati bahwa biodiversity, hutan, alam, lingkungan, sungai adalah berbicara. Karena itu, EduPark hanya salah satu contoh kecil untuk membangun alam, memindahkan secuil diversity alam ke beranda rumah kita, ke beranda kampus kita, ke beranda halaman sekolah kita, bahwa itu adalah secercih saja, sebagian kecil saja dari alam yang begitu luas, begitu indah, dan begitu mempesona. Next. Selanjutnya, mengapa tumbuhan atau hijauan? Kita ingat pelajaran SMP atau SD dulu bahwa ada klorofil yang melakukan fungsi fotosintesa. Dia satu-satunya yang bisa merubah energi matahari menjadi energi yang bisa kita pakai dalam bentuk glukosa. Fotosintesa juga yang hanya bisa merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Tumbuhan itulah yang sebagai sumber kehidupan, karena oksigen adalah untuk kehidupan sehari-hari kita. Makanan dan minuman dan energi adalah bagian dari hidup kita. Green Plum adalah pabrik yang tidak bisa tergantikan. Dia adalah sumber makanan, buah-buahan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sebatang pohon duren disulap sebagaimana hebatnya oleh teknologi, tidak akan bisa dirubah untuk menghasilkan buah pepaya. Sebatang pohon pepaya, dia akan terus-menerus menghasilkan pepaya. Demikian juga obat-obatan. Bagaimana mesin di dalam setiap pohon bisa membentuk itu adalah buah duren, bahwa itu menjadi pepaya. Hanya pohon yang bisa melakukan itu. Tumbuhan adalah sokoguru kehidupan. Next. Kita sudah tahu banyak selain EduPark. Seperti tadi Abai sampaikan, ruang terbuka hijau begitu banyak bentuknya. Kita tentu paham dengan namanya kebun raya dengan 4 fungsinya. Kita kenal arboretum yang mungkin lebih menekankan kepada pohon dan kayu. Kita kenal berbagai kebun koleksi. Koleksi khusus tanaman obat, koleksi khusus tanaman industri. Kita juga kenal ekopark, yaitu koleksi dengan pendekatan ekologi. Kita juga tahu taman kehati, mirip dengan kebun raya, tapi lebih kepada jenis-jenis lokal. Taman rekreasi, penekanannya untuk main-main dan keindahan. Kebun bunga juga hanya indah. Mereka mungkin untuk pendidikan, tapi sebagian kecil saja. Mungkin koleksi pun tidak tertata, karena itu hanya sebagai bagian untuk rekreasi dan pendidikan. Saya kira kita akan coba membahas lebih detail tentang EduPark itu sendiri. Next slide. EduPark, Education Park atau Taman Pendidikan. Kalau kita mengacu kepada BGCI, Botanical Garden Conservation International, yang Global Strategy Plan Conservation yang diadop oleh CBD sebagai agenda Global Strategy Plan Conservation dunia, ada 4 yang mereka tekankan, bahwa Botanical Garden atau EduPark atau taman lainnya punya 4 fungsi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah konservasi, dan yang keempat adalah rekreasi. Keempat ini bisa dimainkan di mana saja, di ruang terbuka hijau, dengan tekanan yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Nah, kita akan lihat coba yang namanya Education Park atau Taman Pendidikan. Next slide please. Prioritas untuk EduPark yaitu pendidikan.
Materi pembelajaran biologi, apa saja? Di kebun, di taman, kita bisa melihat morfologi. Begitu banyak variasi warna bentuk bunga, dari simple, compound, bentuk hati, bentuk jantung, macam-macam bentuk daun, bentuk bunga, bentuk biji, morfologi. Kemudian pertumbuhannya, dari biji ada yang cepat, membentuk pohon, membentuk rumpun, merambat, epipit, itu pertumbuhan. Kemudian penyerbukan, ada serangga datang, ada kupu-kupu, dia menyerbuki. Dan di situ ada proses fotosintesa. Dia juga adalah sebagai tumbuhan bernilai ekonomi. Di taman itu kita bisa melihat ada rempah-rempah. Kita lihat ada jahe-jahean. Kita melihat ada tumbuhan obat lainnya, ada anggrek dan sebagainya. Juga di taman itu kita bisa menciptakan belajar lingkungan. Ada pohon salam, ada pohon kersen, yang buahnya adalah makanan utama burung-burung. Maka dari taman itu akan berdatanganlah burung-burung. Maka Edupark tidak hanya tumbuhan lagi, menjadi wahana biologi secara keseluruhan. Kalau kita menggali tanah, kita akan temukan berbagai serangga, berbagai cacing. Itu adalah sistem yang akan kita temukan di Edupark sekecil apapun. Next, penelitian. Di Taman Edupark yang sekecil itu, kita tetap bisa melakukan penelitian, fenologi. Misalnya di taman kita pada saat musim hujan dengan musim kemarau, apa yang terjadi perbedaannya. Kalau mahasiswa bisa mencermati pada saat musim hujan dan musim berbunga, dia akan tahu kaitan lingkungan alam dengan biodiversity. Hubungan kupu-kupu sebagai penyerbuk dan adanya madu di sana. Manfaat keberadaan paku epipit sebagai penyegar. Kemudian percobaan kawin silang pada anggrek. Bisa kita lakukan di Edupark, taman yang kecil itu. Next, konservasi. Di Edupark kita bisa melakukan tindakan konservasi. Dengan minimal kita bisa mengumpulkan jenis-jenis lokal yang ada untuk UNAS, saya wajibkan mengumpulkan semua jenis langka, asli, dan endemik di Jakarta. Baru-baru ini IUCN mengatakan ada satu jenis jahe-jahean yang sudah dikatakan punah di Jakarta. Saya sedang menelusuri, apakah punah di alam tetapi ada di kebun, ataukah punah di alam juga tidak di kebun pun tidak ada. Kita berduka atas kepunahan Zingiberacea asli DKI itu. Maka di Edupark kita bisa mencatat pohon-pohon asli Jakarta apa saja. Untuk saudara kita yang ada di Pontianak sana, apa itu tanaman-tanaman endemik endanger Pontianak yang bisa ditanam di depan kampus kita, di depan sekolah kita, dan dicatat dan dia adalah karismatik kalau hanya ada di kebun kita. Kemudian kita bisa membuat pangkalan data. Beberapa teman di UNAS termasuk Mang Abai sangat foto-foto, kemudian menyebarkannya, menjaringkannya dengan networking yang ada di dunia lain. Dari kebun Edupark yang kecil itu, dengan teknologi fotografer yang bagus, kita bisa mendunia dengan fasilitas yang ada, dengan isi yang sangat jelas. Kemudian perbanyakkan jenis langka dan menanam kembali jenis-jenis yang kita tanam di Edupark ke kawasan yang aslinya, di mana dia berada. Next adalah rekreasi. Ini adalah sertaannya atau ikutannya. Kalau taman burung-burung berdatangan, bunga-bunga bermekaran, kita bisa memperlihatkan keindahan Edupark itu, maka dengan sendirinya dia bisa dipakai tempat rekreasi. Rekreasi dalam arti di tempat yang nyaman, aman, segar, dan teduh. Di Edupark juga kita bisa membuat kantin sederhana. Ada ruang baca, ruang diskusi. Dan jangan lupa, di Edupark kita bisa membangun pojok swafoto. Karena sekarang modelnya adalah swafoto.
Dan itulah beberapa keunggulan EduPark, taman kecil di depan beranda kita, di depan kampus kita, di halaman sekolah kita. Bisa dibangun dengan sederhana, tetapi syarat dengan nilai. Dan kita bisa melakukan keempat fungsi ini di dalam sebuah EduPark. Dan yang lebih penting lagi, dia adalah alam kecil yang kita pindahkan di depan kampus kita, sehingga anak-anak didik kita tiap hari mereka bisa berinteraksi dengan keindahan sebuah ekosistem alam ini. Saya kira itu secara umum yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Next slide. Nah, ini adalah salah satu contoh saja Taman Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berada di Kebun Raya Bogor. Dibangun oleh putra Indonesia, Bapak Sujana adalah gardener, tapi dia punya inisiatif. Banyak taman-taman lain untuk mendedikasikan orang-orang asing. Tapi Pak Sujana Kasan ini dia bikin taman sendiri dan diberi nama Taman Bhinneka Tunggal Ika. Gambarnya Bhinneka Tunggal Ika, tapi waktu saya ke sana adalah orang-orang politik yang berkumpul dan membicarakan mengapa Bhinneka Tunggal Ika. Di sana ada 17 jenis pohon, ada 45 batang, dan 1945 macam-macam. Dia diskusi tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di depan taman edukasi ini. Jadi luar biasa kaitannya antara taman yang kita bangun untuk terjemahan ekonomi, pendidikan, lingkungan, sampai orang-orang politik pun karena refreshing, ia berbicara Bhinneka Tunggal Ika di sebuah taman di kebun raya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Next slide, please. Terima kasih. Mari kita mulai menanam dan membangun Education Park. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.